Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terutama nikmatul Islam, iman dan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai ke nanti akhir zaman, dapat syafaat beliau dan masukkan ke dalam surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada bab tentang mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Wahia arba'atun. Yang pertama al-kalamu, yaitu berbicara. Berbicara di dalam salat, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Dhabitul kalam alladhi yubtilu shalah wal kalamu salih li khitabil alamin. Definisinya definisi daripada bisa dikatakan itu suatu pembicaraan adalah suatu ucapan di mana sesama anak Adam bisa mengerti, dan itu pun ada beberapa syarat. Idza kana katsiran arba'a kalimatin fa'aksar yubtilu mutlaqan sawa'un kana muta'ammidan am nasiyan. Pertama, bisa dikatakan ucapan itu banyak apabila dia arba' kalimat, ada 4 kalimat, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja, maka itu batal. Bisa juga dikatakan ucapan itu sedikit, aqal min arba'i kalimatin, sedikit, fayubtil idza kana muta'ammidan. Kalau dia sengaja, kalau dia menyengaja, tetap batal walaupun itu sedikit. Maka di sini dijelaskan la yubtilul kalamul qalil. Ucapan yang sedikit tidak membatalkan sholat apabila dia lupa sedikit, dia lupa tapi idza kana nasiyan, idza kana jahilan, atau memang dia jahil, artinya dia bodoh, dia tidak mengerti apa-apa tentang Islam. Yang ketiga, idza sabaqa lisanuh, atau memang dia itu orang yang sering lata gitu, kalau ngomong tuh sering ucap. Nah, kalau ada sesuatu terkejut gitu, dia tahu-tahu dia lata, dia nyebut begitu, itu enggak batal karena itu bukan menyengaja. Tapi kalau latanya panjang sampai itu batal itu. Tapi kalau lama begitu dia, tapi dia tidak sengaja, tidak jadi masalah. Intinya sabaqa
lisanu la yubtil qalil. Kemudian an-nutqu bi harfin wahidin. Ada juga walaupun dia satu huruf tapi dia bisa membatalkan. Kalau dalam bahasa Arab itu misalkan lihatlah, cukup dia mengatakan ro. Ro itu lihatlah artinya. Ya, itu artinya kata perintah. Ra'a yara ru'yatan, fi'il amrnya ro. Ro, lihatlah. Walaupun dia satu huruf tapi dia bisa mempunyai makna. Dia bisa dimengerti, maka dia membatalkan. An-nutqu bi harfin la yubtil wa in kana muta'ammidan illa fi thalathi halat fa yubtil. Idza kana al-harfu mamdudan seperti qaf atau qa, qi, qaf, qi misalkan. Qi itu artinya jagalah gitu. Hati-hati, qi. Nah, dia qaf satu huruf saja tapi dia bisa membatalkan. Idza kana bi qasdil li'ib, apapun lah bentuknya dalam salat masih. Walaupun huruf itu satu tapi kalau niatnya main tetap dia membatalkan salat. Nah, jadi ada beberapa hal di sini huruf yang tidak membatalkan, ada yang membatalkan. Nanti kita ringkas, kita baca dulu satu persatu. Kemudian laha arba'u halat. Ada juga an-nutq idza kana al-harfu mamdudan, idza kana bi qasdil li'ib. Law nataqa bi nazmil Qur'an. Ada juga orang bisa saja dia berbicara dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Misalkan begini. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Misalkan atau udkhuluha bisalamin aminin. Misalkan dia lagi sholat, Allahu Akbar. Cuman ini kalau saling paham, ngerti pakai bahasa Arab. Kemudian ini orang ngetok pintu, tok 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 tok. Ya. Lalu dia jawab dengan ayat Al-Qur'an. Ada ayat Al-Qur'an itu misalkan udkhuluha bisalamin aminin. Nah, artinya masuklah. Ada satu perintah di situ untuk masuk, dan ayat Al-Qur'an itu memerintahkan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan salam dan selamat gitu. Tapi tujuan dia untuk orang tadi itu. Ini maksudnya untuk yang paham. Tapi dia menggunakan ayat Al-Qur'an, atau Al-Qur'an jatuh. Kemudian dia punya anaknya paham ini misalkan. Lalu saya bilang, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Nah, langsung paham. Oh, bapak aku nyuruh ngambil Quran nih, jatuh nih, atau ngambil buku nih yang jatuh untuk diangkat. Tapi dia menggunakan ayat Al-Qur'an. Nah, apakah itu diperbolehkan? Dikatakan di sini, kalau seandainya taratan yaqsidul Qur'an faqat fala tabtul salatuh. Kalau seandainya dia niatnya membaca Quran, enggak batal. Tapi kalau niatnya untuk memberikan pemahaman kepada anak atau tamu tadi yang datang, mutlak sholatnya batal. Atau dia niatnya dua, niat baca Quran dan juga niat mengingatkan pemberitahuan tadi, tak jadi masalah, tidak batal. Atau dia tidak ada niat apa-apa, dia baca saja begitu. Ya. Cuman kebetulan yang mendengar itu paham, tidak jadi masalah. Jadi kalau dia niat untuk memberikan pemahaman, batal. Mutlaknya seperti itu, karena ada pembicaraan antara kita dan manusia. Makanya ketika sholat hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kan pembicaraan kita dengan Allah. Jadi tidak ada hubungan dengan manusia. Ini hanya sekedar hukum saja. Ini hanya sekedar hukum. Tapi begitu naibnya seseorang ketika dia sholat, ya dia ada hubungan selain dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan mi'raju ummati as-shalah.
mi'rajnya umatku itu adalah salat. Jadi ketika mi'raj itu kan mi'raj, yang namanya mi'raj itu hubungan antara makhluk dan Tuhan. Makanya Isra itu hubungan manusiawi. Ya, ketika Nabi Muhammad Isra diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sifatnya duniawi karena dia berada di dunia antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dan yang ditampakkan pun perihal-perihal tentang keduniaan. Tapi ketika naik ke atas langit berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu hubungan yang sangat kuat antara makhluk dan Tuhannya. Nah, sama Nabi mengatakan umatku juga bisa mi'raj. Apa mi'raj umatku? Mi'raju ummati as-shalah. Mi'rajnya umatku itu adalah salat. Jadi maka ketika orang itu salat, dia seharusnya sudah tidak ada lagi hubungan dengan manusia. Dia putuskan sama sekali hubungan dengan manusia. Maka dikatakan di sini lau talaffadha bi qurbatin ka itqin aw ibra'in aw waqfin aw i'tikafin aw nazrin aw tabarruzin fi shalah lillahi alayya antika fi hadzal masjid aw lillah fala tabtul salatu. Kemudian lau tawaqqafatil Qur'an ala tanahnu bi zuhuri harfin fa hal yajuzu in kanatil qira'ah. Ini ada pembahasan tentang orang yang suka salat apakah itu batal? Tanahnu. Nah, ini harus berhati-hati tentang orang apa itu? Daham ya. Daham di dalam salat. Apakah semuanya itu dia tuh di setiap tempat dia boleh dehem itu, sehingga kan itu kan ada suara di situ. Ada huruf yang keluar dari situ. Nah, di sini dikatakan lau tawaqqafatil qiraah ala tanahnu bi zuhuri harfin hal yajuz in kanatil qiraah wajibah kal Fatihah wa tasyahhudul akhir jazat tanahnu. Kalau memang bacaan itu bacaan wajib, tidak jadi masalah. Misal ketika dia baca Al-Fatihah pas sampai ihdinas siratal mustaqim, kemudian tenggorokan dia itu memang tidak gatal dan tak bisa untuk menyambung. Nah, jadi mudah-mudahan baru dia bisa di sini diperbolehkan. Atau dia di tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu kan rukun. Ya, jadi di bab-bab rukun dia diperbolehkan. Nah, akan tetapi dikatakan di sini jazat tanahnuh wa imma in kanat ghairu wajibah. Tapi apabila dia bukan pada tempat yang wajib, kasurah, seperti surat, bacaan surat. Kemudian karena memang suara dia cantik, dia misalkan dia lagi baca Quran itu pas di tengah-tengah baca surah, dia ingin mengambil lagi suara yang memperbagus, kemudian dia baru dia mulai lagi. Ini kan dia mengambil tanahnu sedangkan di tempat yang bukan wajib. Apa hukumnya? Dikatakan di sini kasurati awil qunut atau kunut awil jahra bi takbiratul intiqalat fala yajuzu, itu tidak diperbolehkan. Wa inda Ibnu Hajar jawazu tanahnu lil jahr bi takbiratul intiqalat indal hajah ila sama'i ma'mun khalafahu Ramli wal Khatib. Kalau seandainya di takbir untuk dia menjadi imam, karena mau tidak mau dia harus mengucapkan kalimat takbir. Kalau tidak orang tidak tahu, itu tidak jadi masalah. Tapi kalau hanya untuk menyambung surah tadi atau kunut, tidak boleh. Misalkan Allahumma hdini fi man hadait wa'afini fi man afait, langsung. Kemudian dia sakit tenggorokan, kemudian dia harus tanahnunya banyak. Dia nyambung lagi. Nah, itu tidak boleh. Atau dia misalkan Ar-Rahman 'allamal Qur'an
Kan dia harus tanah no. Baru allamahul bayan. Enggak bisa. Karena di situ bukan sesuatu yang wajib. Ya. Jadi dia kalaupun dia ingin ingin meneruskan, kalau dia ingin meneruskan, dia tidak dianjurkan untuk tanah no. Mungkin dia mencari mengambil suara atau ya mencari surah yang kemungkinan untuk cepat diselesaikan. Nah, kalaupun dia sudah baca panjang, ya sudah selesaikan saja daripada dia harus tanahnu untuk menyambung tadi. Nah, kecuali takbir intiqal. Karena takbir intiqalat kata Ibn Hajar mengatakan mau ndak mau, walaupun dia bukan posisi wajib. Kalau tadi kan wajib Fatihah, tasyahud akhir kan wajib. Takbir perpindahan itu kan ndak wajib. Cuman mau ndak mau kalau dia jadi imam harus bersuara. Allahu Akbar. Karena kalau dia nggak pakai suara, orang tak tahu. Nah, jadi udah kata Ibn Hajar mengatakan nggak apa-apa karena darurat. Itu pun tidak semua sepakat. Ya, tidak semua sepakat. Bahkan Imam Romli dan Imam Khatib mengatakan tidak. Kemudian, itu pembahasan tanah laut tanah nahal imam. Nah, taib. Jika seandainya kita melihat imam tanah ya, dan keluar dari situ 2 huruf, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Fahal yajibu 'alal ma'mum mufaraqatuh? Apakah kita sebagai makmum mufaraqah terhadap imam atau gimana? Nah, kita lihat jawabannya. La yajib li ihtimali uzrihi kala ghabatin aw nisyan li anna zahir taharzuhu anil mubtilat. Kita sebagai makmum tidak diperbolehkan untuk mufaraqah karena ada kemungkinan ihtimalnya kemungkinan dia ghalabah au ghalabatin au nisyan. Kemungkinan dia itu lupa atau dia itu tadi itu kebiasaan dia ketika dia alhamdulillahirabbil misalkan lagi baca langsung dia langsung tanah nu. Itu kan ada kemungkinan. Nah, jadi kita pun enggak boleh langsung mengambil satu keputusan untuk mufaraqah. Tapi bagi seorang imam lebih baik dia untuk berhati-hati. Lihtimali uzrihi kala ghalabatin au nisyan, atau dia ghalabah. Ghalabah itu ya tadi itu mungkin dia tidak sengaja. Dia cepat saja ketika dia langsung gatal langsung kemudian Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Langsung sambungnya lagi kan. Nah, padahal itu dia sudah tanah noh. Nah, kita sebagai makmum ketika mendengar itu tidak wajib kita mufaraqah. Teruskan saja bersama imam karena ada kemungkinan dia itu telajak, bahasa kita telajak lah ya. Telajak atau dia lupa. Nah, ditahadzuri anil mubtilat. Kemudian kama qala Syaibu Zubat wa in tanahna hal imamu fabada harfani fal aula dawamul iqtida. Nah, maka kata Syaibu Zubat mengatakan, Ibnu Ruslan mengatakan kalau seandainya nampak dari imam tersebut ya, kelihatan atau terdengar dari kita 2 huruf, apa yang kita lakukan? Kita sebagai makmum lebih baik untuk tetap mengikuti imam. Jadi tidak dianjurkan untuk mufaraqah. Mengapa? Kecuali itu babnya itu tidak ada kemungkinan. Nah, kalau dia tidak ada kemungkinan, memang jelas batal. Artinya imam ini melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, tidak ada ihtimal, tidak ada kemungkinan, maka di situ wajib kita mufaraqah. Nah, misalkan imam berdiri di posisi rakaat yang lebih. Nah, di situ itu sudah, kalau kita yakini dia membatalkan ya tetap
Membatalkan, karena posisi kita sebagai makmum apabila meyakini imam itu batal, maka kita batal. Ya, kita makmum. Makanya di sini masih ada kemungkinan tadi, kemungkinan dia telajak, kemungkinan dia lupa, atau kemungkinan dia jahil dalam bab ini. Nah, ini kalau ada pembahasan lagi khusus tentang tanahnu ini. Pembahasan khusus tentang tanahnu ini agak sedikit panjang, tapi ini yang mu'tamad. Ini yang mu'tamad. Maka ketika melihat imam tanahnu, kita sebagai makmum takwilkan sajalah beberapa kemungkinan tadi. Kemudian yang kedua, tsani al-fi'lul kasir. Orang sholat batal apabila gerakan yang terlalu banyak. Ya, maka salasu harakatin walau sahwan bisyartin an takuna mutawaliyan. Nah, ini sering sekali kita jelaskan, dia batal sholatnya apabila gerakan tersebut 3 kali, tapi dengan syarat 3 kalinya itu berturut-turut. Kalau 3 kalinya tidak berturut-turut, tidak jadi masalah. Ya. Kalau 3 kalinya berturut-turut, maka dia membatalkan sholat. Dhabitul tawali bihaitsu tunsabul harakatsaniyah ila harakatil ula wal harakatus salisa ila saniyah. Adapun dikatakan itu berturut-turut, misalkan dia nggaruk tangannya 1, 2, 3. Nah, ini namanya berturut-turut. Tapi kalau dia misalkan dia gatal, digaruk gini, panjang dia garuk dari sini ke sini, tapi sekali tidak jadi masalah. Dari sini, tapi kalau dia itu batal karena dia terus. Tapi kalau dia berhenti kemudian itu dihitung satu, karena dia ada jeda, dia tidak dinisbatkan satu begini. Kalau dia gini kan gatal benar, tadi dia berhenti, tetap dihitung satu. Wa takunu ghairu mutawaliyan bihaitsu la tunsab wa yakunu dzalika bil 'urf wa qaddarahu ba'dahum bi an yafsila bainahum bi qadri surah qul huwallahu bi qadri al baqiyatis shalihat. Kemudian al khutwatu minar rijl tu'tabar harakatan wahidah. Satu langkah itu dikatakan satu gerakan. Melangkah itu satu gerakan. Makanya ketika kita ingin melangkah maju untuk mengisi shaf, melangkah 1, 2 boleh masih. Misalkan melangkahnya begini, ya, dia langkah shaf di depan 1, 2, nggak jadi masalah karena tuh 2. Tapi kalau dia ini batal. Tapi kalau dia, apalagi kalau cuma begini, sampai sana pun bisa 1, 2, 1 lagi, nanti lagi 2, sampai ke depan pun boleh. Dari ujung sana sampai ke ujung sini pun bisa. Ya, asalkan tadi dia tidak berturut-turut. Dari sana ke sini pun masih bisa. Dari ujung sana pindah ke sini pun bisa. Al-khutwatu minar rijl tu'tabar harakatan wahidah fa in nuqilat ma'har rijl al-ukhra fa tu'tabar harakatain. Jadi kalau 1, 2 ini sudah dikatakan dua gerakan. Kalau dia 1, 2 tambah lagi 1, 3 batal salatnya. Wa dhihabul yad wa ruju'u, ya. Atau gini. Nah, ini dikatakan 1, ya. 2. Awadhuha wa raf'uha yu'tabar harakatan wahidah idza kanat muttasilan ay biduni tawaqq. Jadi kalau gini ini 1, ya. Karena dia dihitung kecuali antum gini. Nah, ini 2 nih. Karena dia ada berhenti. Tapi kalau ini dihitung 1. Ay biduni tawaqquf. Al harakatul wahidah, gerakan yang 1 awil harakatan la tabtuli shalah, tidak membatalkan salat. Wa in ta'ammadaha, walaupun dia menyengaja.
Artinya dia sengaja untuk bergerak, tidak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Illa fi thalathi halat, kecuali dalam beberapa hal. Pertama, biqasdil li'ib, main. Tidak bisa. Kalau sholat itu walaupun sedikit, tapi kalau niatnya main tetap batal. Ya, tetap batal. Artinya ada gerakan, dia memang gerakan tuh niatnya untuk main, untuk main-main gitu, batal. Ya. Misalkan apa dia salam terus alisnya diangkat gitu, batal. Li'ib, dia main. Illa thalath halat fatabtul shalah wa hiya in zakanat bi qasdil la'ib, idza kanat fahishatan aw darbatan mufritah. Bisa saja batal apabila dia walaupun satu cuman melompat. Mungkin dia ahli lompat, ya, dilompat jauh gitu. Kemudian dia dari sini dia bisa lompat ke situ. Ya. Langsung dia lompat gitu. Satu, tapi lompatan yang mufritoh, batal, tidak bisa. Kemudian idza nawaya ayat harak salasa harakat mujarrad ayashra bil harakatil ula batalat salatu anna syara' fi mubtil. Atau dia niat untuk bergerak 3 kali, walaupun dia 1 kali gerakannya, tapi udah niat dia 3 kali, tetap batal. Ya. Ada juga al harakatul kasirah mutawaliyat tubtilu shalah illa fi arba'i halat fala tubtil. Ada juga walaupun dia itu bergerak banyak tapi tidak membatalkan. Contoh, apa itu? Misalkan bergeraknya mata itu bergerak terus. Misalkan gitu. 1000 kali pun bergerak tak jadi masalah. Fasyafatun wal udhun, atau ini telinganya tuh mungkin bisa gerak-gerak gitu. 1000 kali gerak pun tak jadi masalah. Wal udhun wal lisan wal jafan wal banan. Ya. Ini makanya ini kalau misalkan dia gerakkan 1000 kali pun, misalkan ini gatal banget, gatal betul. Kemudian dia gerak, tempelkan tangan, dia gerakan gini, terus tak jadi masalah. Mau 1000 kali pun tidak apa-apa. Ya. Kalau memang satu jarinya, anamil, 1 jari, tidak jadi masalah. Tahrikuhunna intawalian wa kasur bi ghairi uzrin fi sholati la yadur. Idza kanat bi ghairi ikhtiyari kasyiddati bardin. Atau memang dia tuh salat musim dingin. Ya, dia musim dingin, kemudian badan dia tuh bergegar, atau dia memang sakit, kemudian dia salat sakit, badannya bergetar, bergerak semuanya, kemudian tidak mampu dia nahan, tidak apa-apa. Gerakan itu bukan gerakan yang membatalkan. Idza kana mubtala bi jarbin walam yaqdir ala sabr anil haq, atau memang dia punya penyakit gatal, misalkanlah kudis lah katakan ya, kurap atau apa, dan itu memang harus digaruk. Ya. Dan itu harus kalau tidak digaruk tuh soalnya dia tidak mampu nahannya, di situ diperbolehkan, tidak jadi masalah. Itu digaruk gitu, tidak jadi masalah. Mengapa? Ya di situ adalah sesuatu yang ma'fu, mubtalah. Macam mana orang penyakitan, ya. Mau disuruh tahan, ya tidak bisa. Kemudian idza kanat fi sholati syiddatil khauf, atau salat dalam syiddatil khauf, salat dalam keadaan perang, itu sesuatu yang menakutkan. Itu di waktu perang, ini ada pembahasan tersendiri. Tapi 2 hal ini yang membatalkan salat. Yang pertama berbicara, yaitu dengan beberapa kalimat atau 1 kalimat, apabila dipahami maka dia membatalkan sholat, atau dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, apabila dia niatnya untuk memberikan pemahaman maka batallah sholatnya. Tapi kalau niatnya membaca Al-Quran dan memberikan pemahaman, tidak jadi masalah. Kemudian gerakan, ya ini gerakan yang
banyak, apabila berturut 3 kali berturut-turut maka membatalkan sholat. Tapi apabila satu kali tidak berturut-turut maka dia tidak dikatakan 3 kali. Artinya tetap dia dikatakan satu. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, hal-hal yang tidak membatalkan sholat, walaupun banyak dia lakukan, seperti gerakan lisan, lidah, kemudian telinga, kemudian gerakan bibirnya, kemudian bola matanya, kemudian jari-jarinya, walaupun bergerak banyak, itu tidak dikatakan membatalkan sholat. Allah a'lam bishawab. Ini beberapa hal tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Silakan, ada yang tanya. Waalaikumsalam. Kalau dalam hal menggerakkan tangan waktu menggaruk roda, kan kalau tidak salah saya beberapa waktu pertama menjelaskan tangan ini harus tetap di atau di jari digaruk walaupun beberapa kali dari itu. Kalau pas tangannya ini bisa diletak. Kalau di bawah dagu kan nggak ini. Cuma teknisnya satu jari aja bisa diletak. Jadi bukan jari samping atau bagian begini atau apa itu cuma membatalkan. Iya. Ya, dia tidak harus meletakkan telapak tangan ya. Jadi bahasa meletakkan telapak tangan itu hanya untuk menjaga jari-jari yang lain bergerak. Artinya kalau seandainya gini pun, tapi yang bergerak satu jari sama saja. Jadi bukan harus mutlak ini harus nempel. Karena nanti kalau ini harus nempel, Pak Jinya kebingungan. Betul, kalau untuk sini berarti mau cari tempelan kemana ini? Kalau tempel sini, ini jari ini pula tak kena. Begitu. Jadi ya sudah gini aja. Gini ya udah. Nah, misalkan gatal betul, ya udah satu ini gerakkan terus. Tapi bukan berarti ini harus nempel. Yang penting jarinya saja. Gerakan jari. Yeah. Jadi dia tidak boleh diangkat atau harus. Iya, satu aja gini. Ininya jangan gerak, yang lain jangan sampai bergerak. Kalau lainnya bergerak, berarti termasuk gerakan yang misalkan gini. Nah, ini kan membatalkan banyak gitu. Atau dia gini, misalkan gatal, dia pakai semua, tapi dia berhenti aja. Sama aja, 10 kali pun tak apa-apa, begitu. Tapi dia berhenti, jeda. Atau dia 1 kali, 2 kali, tapi gitu. Tapi kalau 2 kali dihitung 2. Terus 1 gini aja, gatal lagi. Gitu. Jadi tidak harus mutlak ini. Bagaimana syarat kita muparakan? Kan syarat muparakan ini kan banyak. Itu juga dari kebanyakan. Iya. Di praktek sehari-hari kita berimam. Sebab saya pernah ikut berimam, bermakmum dengan imam. Khusus sembahyang wajib, hati-hati. Khusus sembahyang sunat kan, apakah boleh juga memasukkan dengan mupalakan atau juga sambil mupalakan? Iya. Bahkan dalam nilai ini saya sudah melaksanakan hal mupalakan. Saya sini contoh ini yang wajib. Biasakan imam membaca ayat Fatihah sama ayat tadi khusus Fatihah. Saya sedang belajar tajwid. Saya belajar tajwid kan saya harus tahu saya membaca benar. Orang membaca benar berarti nyambung kan. Dan saya juga mengetahui orang membaca tidak benar. Dan saya juga tahu bahwa saya juga tidak benar membaca berarti kan nyambung. Dalam hal demikian apakah kalimat termasuk bisa
bisa membatalkan kalau saya melihat salah itu dengan tujuan pemikiran atau ini salah pemikiran atau saya berbicara tapi tidak mengeluarkan suara. Saya mengulang-ulang mungkin membaca bentuk dia dan itu salah bukan ini tidak. Tapi saya ucapkan itu. Tapi tidak didengar oleh kiri kanan saya, hanya saya berbicara. Untuk apa mengucapkan? Mengucapkannya untuk apa? Misalnya saya bilang salah Pak Imam di sana, tidak koreksinya. Enggak bisa. Enggak. Kita lakukan di dalam pemikiran, dalam bersama. Ya. Di antara salah satu yang wajib bagi seorang imam, ya, antuslihal fatihah. Artinya fatihah itu memang harus benar. Jadi kalau sudah, karena itu rukun. Jadi kalau seorang imam fatihahnya tak betul, nah inilah bagi seorang makmum untuk mengambil suatu sikap. Ya, maka dalam muqarrar Imam Syafi'i, dalam muqarrar kitab fikih, ketika imam salah Fatihah, maka batallah sholatnya. Jadi bagi seorang makmum boleh bagi dia untuk mufaroqah. Kenapa? Karena si imam telah membatalkan sholat. Itu bagi seorang makmum. Nah, bagi makmum yang tidak tahu, tidak jadi masalah. Karena misalkan makmum tidak pandai tajwid, kemudian si imam juga sama, ya sudah dia sama-sama, tak jadi masalah. Mau apa yang nggak dikoreksi, orang dia pun nggak tahu. Jadi makanya masjid itu sentralnya itu di imam. Ketika imam itu tidak baik, tidak bagus, artinya bukan kita mau koreksi dia, enggak. Ini babnya bab bacaan. Makanya kalau bacaan itu tidak betul, tidak usah dijadikan imam. Jangan maksa untuk jadi imam. Orang makharijul hurufnya tak betul, tidak bisa nyebut shot, tidak bisa nyebut sin, tidak bisa membedakan sin dan sa saja tidak bisa. Bagaimana mau jadi imam? Ya. Masih syukur alhamdulillah dalam Fatihah itu tidak ada huruf zai, tidak ada huruf sa. Kalau seandainya di Fatihah itu ada huruf sa, saya kira masih banyak salah kali. Karena apa? Karena kita itu saja jarang sekali pandai menyebutkan huruf sa. Ya. Antara kita ngomong hadis, padahal bukan hadis, kan begitu. Jadi untung saja, alhamdulillah di Fatihah itu tidak ada huruf zai. Kalau ada huruf zai, berapa kali banyak orang ijajul jilatil ardul jiljalaha, faujan aljima, kata dia. Zai saja dibaca jim. Nah ini apa? Masih untung lah. Kemudian huruf ba, ya, tidak ada juga. Kemudian huruf apa lagi ya? Fa, tidak ada juga. Ya, beberapa ada. Ya, intinya apabila imam, ini muqarrarnya, imam bacaan Fatihahnya salah, maka boleh saja bagi makmum untuk mufaroqah. Selesai. Kalau ditanya kenapa? Inti punya imam tidak betul. Selesai. Ya, selesai. Nah, tapi kalau tidak salah saya pernah bahas juga ini. Kalau seandainya antum dalam posisi musafir misalkan, artinya kita tidak tahu ini imam orang pandai baca Fatihah atau tidak. Ini kan apa 50-50 gitu kan. Ketika kita takbir Allahu Akbar, setelah itu baru kita dengar imamnya. Nah, dan dalam posisi itu kan ada pilihan. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama
terserah. Mau mufarokoh pun boleh. Tapi kalau seandainya dalam posisi di situ, kemungkinan fitnah terbesarnya lebih banyak, antum mau batalkan, tapi bakal masalah besar. Atau tadi dalam posisi kita musafir, kita tidak tahu ini imam, kecuali antum tahu masjid ini. Oh, masjid ini kalau imamnya ini, itu kalau nyebut iyanya itu tak jelas. Iya karena budu wa iya karena stain. Ya, tak usah sembahyang. Nggak usah cari masjid lain. Ya, nggak usah. Karena udah tak betul. Ya. Nyebut shotnya dinasyira. Ya. Cari tempat lain. Ya. Nggak usah dipaksa untuk sholat di situ. Jangan. Nah, kalau posisinya tadi di tempat di tempat orang, ya sudah. Karena dalam pendapat yang kedua, apabila imam itu merasa dia betul bacaannya, maka makmum pun tetap betul. Nah, ini pendapat ini yang kita ambil apabila kita dalam posisi bahasanya itu terjebak di dalam satu masjid. Antum masuk masjid orang, tahu sholat, kan kita tidak tahu siapa imamnya. Kita sholat ya Allah. Pas kita dengar bacaannya, lintang pukang nih. Ya sudah, teruskan saja sholatnya. Teruskan. Tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah tahu, di masjid itu kita sudah tahu apa semuanya. Ya, makanya nanti ada khusus tentang dalam kitab Bushrul Karim. Hanya kitab Bushrul Karim yang agak sedikit ketat. Membahas tentang imam. Jadi imam itu tidak sembarangan. Imam itu betul-betul tidak sembarangan dalam pemilihan imam. Makanya kalau di tempat saya di Hadramut sana di Tarim, itu orang untuk menjadi imam itu mau adu-aduan dulu. Artinya dia itu merasa dia masih kurang, ilmu fikihku ini kurang. Lalu dia katakan, ente lebih tahu banyak sunnah tentang dalam sholat. Lalu terkadang mereka tuh mana yang menyebutkan dulu, kalau ente tahu 600 dalam sunnah dalam sholat, ente jadi imam. Ana cuma tahu 400. Ente tahu berapa? Ente tahu 600. Ente yang jadi imam. Sampai segitu. Jadi mundurnya jadi imam itu, saking takutnya mereka untuk jadi imam. Jadi kalau kita enggak, kalau kita nih di kampung kita nih beda. Lalu main ajang kesukaan untuk jadi imam. Padahal bacaannya tak jelas, kemudian suaranya cempreng, nah kan berat juga. Tapi terkadang yang pandai pun gak mau jadi itu yang jadi masalah. Jadi kalau misalkan yang pandai pun tidak mau menjadi imam, akan tadi bagi masjid untuk menetapkan imam rawatib. Makanya walaupun harus sampai menggaji, diambil dari duit masjid pun tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Intinya bagaimana masjid tersebut ada syiarnya. Daripada jadi imam yang tak jelas terus. Intinya bagaimana kenyamanan si makmum. Bagaimana makmum itu nyaman di waktu sholat. Kita kalau diimami orang suaranya cantik, suaranya bagus, kemudian soleh orangnya, kita tahu akhlaknya baik, budi pekertinya baik, apa semuanya ya, nyaman, artinya udah sedap gitu. Apalagi suaranya indah. Nah, di situ itu sedikit tentang bagaimana, tapi tidak boleh juga mufaroko main asal-asal suka-suka gitu. Mufaroko suka-suka gitu. Ya udah. Apa? Kalau sir kita tidak perlu cari tahu gitu, enggak perlu. Yakin aja udah. Yakin. Misalkan kita sembahyang sama orang zuhur, waktu tak tahu nih. Tahu-tahu habis sholat kita bilang, "Pak, coba baca Fatihah Pak depan saya, Pak." No, nah halap nampak gitu. Apa maksud kau ini? Kan begitu. Nah, kalau sir tidak jadi masalah. Ya. Siapa saja boleh, dan kita pun tidak perlu cari tahu. Apalagi kita memang tidak tahu orang itu tidak tahu. Ya udah, teruskan saja sholatnya, tidak jadi masalah. Silakan Ibu.
Ini Pak, bisa kita dengar orang azan, terus dia tuh bukan mengucapkan misalnya, ya Allah sholat, dia ucapkan, hayya ala salat. Nah kita boleh nggak ucapin itu kita ganti dengan sholat, hayya ala salat, terus bukan lagi dengan hayya ala sholat. Maksudnya ganti itu apa? Nah ini kan, misalnya ada orang yang waktu saya Pak, azan, dia mau ucapin misalnya hayya ala salat, seharusnya kan hayya ala sholat. Nah kita di rumah ini benarnya pakai sholat begitu, Ya. itu gimana? Ya. Ketika dia azan, kemudian mengucapkan shotnya tidak fasih, artinya tidak jadi masalah, karena bukan sesuatu yang wajib, dan tidak merubah batalnya azan. Artinya tinggal diingatkan saja kalau shotnya itu kurang tebal. Ya, hayya ala salah, kan gitu ya. Kita tuh banyak orang kita biasanya tidak pas menyebutkan sama seperti ro. Kita itu biasanya ra. Nah, ra. Itu salah. Jadi tidak ada ra di dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Ro. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi bahasa gitu tuh? Ta. Nah, tidak ada to. Ta ya ta. To ya. To. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Jadi karena kita tuh keambek dengan bahasa, ya jadi kefasihan tadi hilang. Nah, jadi to ya ta. Adapun kita menjawabnya, sebenarnya menjawab salam, menjawab azan itu tetap kita disunahkan mengucapkan hayya ala shalah juga. Jadi tidak langsung la haula wala quwata illa billah, justru disunahkan dulu kita mengucapkan hayya ala shalah baru la haula wala quwata illa billah. Nah, itu sunnahnya, sempurnanya seperti itu. Tapi banyak orang yang langsung hayya ala shalah langsung la haula wala quwata illa billah. Nah, dalam kitab fikih Umdah dikatakan tetap dianjurkan untuk mengulangi dulu ucapan muadzin. Hayya ala shalah baru la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allah. Sila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menanyakan masalah yang membatalkan sholat antara kita berjamaah, ada makmum dan imam. Kita tahu bahwa bacaan imam itu hurufnya tidak benar, tidak tepat. Apakah boleh si makmum itu membetulkan lewat hati atau ada di suara hati? Misalnya alhamdulillah bukan alham li rabbil alamin, terus si makmum ini membetulkan hurufnya. Apakah boleh? Terima kasih. Tidak ada. Artinya bukan saatnya untuk makmum untuk membenarkan. Akhirnya nanti kalau betul kan nanti lalu belajar Quran nanti. Kan begitu. Alham kurang gitu, kurang tebal. Tidak ada. Artinya ketika dia jadi imam, maka dia harus menerima konsekuensi daripada imam tadi. Dan kita pun ketika sudah mendengar itu, ya sudah tadi mengambil beberapa tindakan tadi yang kita bahas. Bisa dia mufaraqah, bisa juga untuk mengambil pendapat yang kedua. Berarti nanti kalau ketemu lagi imam itu, udah gak usah jadi makmumnya dia. Karena kita udah tahu bacaan dia tidak mau dibetul. Ada beberapa tempat sampai dia berkelahi di masjid itu,
Lalu dia katakan begini, saya katakan udah nggak usah dijadikan imam. Saya bilang gini, lalu kata pengurus masjid ini bilang, Beb, masjidnya itu masjid orang tuanya. Jadi nenek moyang dia yang bangun masjid. Jadi dia ngancam kalau seandainya saya tidak jadi imam, ya udah tutup aja masjid nih kata dia. Ini bab ini sampai saya diskusikan, saya bawa ke mana? Ke guru saya. Dapatlah saya tadi pendapat tadi itu. Pendapat yang kedua tadi itu. Karena masalahnya di situ. Dan orang ini memang tidak mau diganti. Kekeh dia dengan kalau tidak mau, udah biar aku ya sembahyang di masjid nih. Yang mau yang tidak. Karena ini masjid saya. Nah, antum mau bilang apa coba? Dia harus jadi imam. Ya berat. Orang kalau makanya kata Imam Syafi'i, memang Imam Syafi'i itu bilang begini. Idza jadalani alimun faghalabtuhu wa idza jadalani jahilun faghalabani. Kata Imam Syafi'i, kalau orang alim berdebat denganku, orang pintar berdebat denganku, maka aku yakin aku akan mengalahkan dia. Pasti aku menang, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau yang ngajak debatku tuh orang bodoh, dipastikan aku kalah. Udah. Orang bodoh macam mana kak? Iya, kita ngajak dia berdalil, dia lintang pukang nggak mencari dalil ya kan? Kalau kata Imam Syafi'i, lebih baik aku kalah. Sebenarnya tidak kalah sih Imam Syafi'i. Itu mengalah. Kenapa? Iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia ajak bicara bodoh dengan orang bodoh, lebih baik iya kan jaklah, maas salah. Mau dia apa, jangan diajak berdebat. Udah diajak ngomong begini, ini tak nyambung nih udah. Angkat tangan, lebih baik diam. Kan begitu. Ya, maka kata Imam Ghazali, kalau Imam Ghazali bahasanya beda. Manusia itu ada 4. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada laki-laki itu, orang tuh tahu, orang tuh pintar dan tahu diri dia pintar. Nah, ini orang macam gini ikut Ada juga seorang laki-laki yadri wala yadri annahu yadri. Dia tuh pintar tapi dia tuh tidak tahu diri dia pintar. Ingatkan. Dia ini orang alim. Taman bawaan dia tuh apa ya? Suka napok-napokkan ilmu. Kita yang bilang, kasih tahu, kau tuh banyak ilmunya, jangan ditapokkan ilmu tuh. Udah. Kan begitu. Itu yang kedua, tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang bodoh tapi dia ngerasa diri dia bodoh. Nyaman. Ajarkan. Oh, kau tak tahu. Nah, yang keempat, ini peka. Ini peka. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia bodoh dan dia tidak ngerasa bahwa diri dia bodoh. Ini kata Imam Ghazali mengatakan fabtaiduh, jauhilah. Mau dia apa ke? Orang bodoh, ngaku pintar. Makanya orang tuh kalau ngaku lawar tak jadi masalah. Ngaku lawar, silakan. Aku nih orang paling lawar, silakan. Ngaku kaya tak jadi masalah. Belagak macam orang kaya, masih dimaafkan. Satu aja, jangan ngaku pintar. Sian orang kena bodoh kan begitu. Kalau ngaku lawar, ngaku kaya, ngaku anak pejabat, ngaku apa, terserahlah. Tapi kalau dia ngaku pintar, Allah, berat puasanya. Ya, bukan apa banyak korban nantinya kan begitu. Jadi kalau ada manusia tak tahu dan sok tahu lagi, udahlah, lebih baik kita jauhi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.